Знаю, что вы не поверите, я прав. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Day Off yang pastinya belum banyak diceritakan. Film ini bercerita tentang seorang mantan ketua gangster paling kejam yang adiknya dihabisi mafia. Sudah dipastikan beliau akan balas dendam dan tanpa berlama-lama kita langsung gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang anggota mafia bernama Mike yang kala itu sedang mengobrol dengan bosnya. Dalam perbincangan ini si bos mafia menyudutkan Mike karena diduga ia telah mencuri barang haram miliknya. Awalnya Mike tidak mau mengaku, namun setelah si bos mengancam akan menghabisi pacar Mike, akhirnya Mike mau mengakui kalau ia telah mencuri barang haram darinya. Mike meminta maaf dan berjanji akan mengganti semua barang haram tersebut asalkan diberi waktu selama 2 minggu. Akan tetapi si bos mafia tidak mau lalu memerintah 2 anak buahnya untuk mengikat kedua tangan Mike. Selanjutnya si bos mafia memasukkan Mike ke dalam mobil, lalu inilah yang terjadi. Hari berikutnya adegan berpindah ke penjara. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang tahanan bernama John dan diberitahu kalau John ini adalah mantan ketua gangster yang paling kejam dan paling berkuasa di Miami. Tak lama John didatangi oleh satu temannya yang memberitahu kalau Mike adiknya telah dihabisi oleh si bos mafia. Rupanya Mike yang sebelumnya dihabisi oleh si bos mafia adalah adik kandung John. Mendengar hal tersebut, jelas John menjadi marah lalu bertanya dengan cara apakah adiknya dihabisi. Si teman menjawab kalau Mike adik John dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam mobil lalu mobilnya diledakkan. Alhasil John bersumpah akan membalas perbuatan si bos mafia dengan cara yang lebih menyakitkan. Malam harinya John merenung di dalam sel mengingat kenangan bersama mendiang Mike sang adik. Ternyata alasan John sampai masuk penjara karena ia melindungi Mike yang saat itu menghabisi seorang pria tua. Mike tak terima karena si pria tua itu berkata tidak sopan kepadanya. Jadi dengan refleks Mike langsung menghabisinya. Like that, kid. No. Kemudian datanglah John dan sempat memarahi Mike atas tindakan cerobohnya tersebut. Akan tetapi John yang begitu menyayangi Mike, ia pun meminta Mike untuk pergi dari TKP karena dirinya yang akan bertanggung jawab atas semua perbuatan Mike. Tak lama datanglah para polisi lalu John menyerahkan diri dengan berpura-pura kalau dirinya lah yang telah menghabisi pria tua tersebut. Itulah alasannya kenapa John sampai di penjara, yaitu demi melindungi Mike sang adik. 1 minggu kemudian John menerima kabar dari polisi kalau hukumannya akan ditambah 5 tahun. Hal itu disebabkan karena saat John masih jadi ketua gangster dulu, ia telah menghabisi beberapa orang dan berhasil lolos dari hukum. Oleh sebab itulah hakim memutuskan untuk menambah hukuman John 5 tahun. Hitung-hitung membayar perbuatannya dahulu. Namun sebelum hukuman itu dijalankan, John akan dibebaskan dulu selama 24 jam untuk berpamitan kepada keluarga atau kerabat dekat.
Jika John berani kabur, maka ia akan dipastikan tertangkap lagi lalu diberi hukuman seumur hidup. Keesokan harinya John dibebaskan selama 24 jam dan ia mulai berjalan keluar dari penjara. Tak lama John berpapasan dengan seorang pria yang sedang teteleponan hingga John langsung merebut ponsel pria tersebut. Kemudian John menghubungi temannya lalu meminta si teman untuk menyiapkan persenjataan karena sekarang John akan balas dendam atas kematian Mike sang adik. Go. Singkatnya, John telah sampai di rumah si teman untuk mengambil persenjataan. Si teman sempat bertanya kenapa John bisa bebas. Bukankah ia baru masuk ke dalam penjara 2 bulan yang lalu? John menjawab kalau ia diberi kebebasan selama 24 jam. Dan waktu itu akan ia gunakan untuk membalas dendam kepada si bos mafia. Kemudian si teman menyarankan John untuk memberitahu dulu putri Mike atau keponakan John yang bernama Megan. Sebab dia belum tahu kalau Mike ayahnya sudah tewas. Tanpa pikir panjang, John bergegas pergi ke tempat Megan berada. Sport, poker, казино. 1 jam setelahnya, John tiba di sebuah tempat gym karena Megan sedang latihan di sana. Ketika bertemu, John memberitahu kalau Mike ayah Megan sudah tiada. Di sini Megan sempat menyalahkan John karena ia pikir kalau kematian ayahnya pasti disebabkan oleh John. Di waktu yang sama datanglah pacar Megan yang merupakan pemilik gym. Si pacar yang menyangka kalau John akan bermacam-macam kepada Megan, ia pun menantang John untuk berduel. Tentu John menerima tantangan tersebut. Apalagi sudah lama ia tak pernah menghajar orang. Selang beberapa saat, John pun berduel dengan pacar Megan dan inilah aksinya. Setelah berhasil mengalahkan pacar Megan, ada 1 orang lagi yang menantang John. Namun hanya dengan 1 kali pukulan, John dapat menumbangkan orang tersebut. Kemudian John kembali berbicara dengan Megan. Di sini John menjelaskan kalau Mike ayah Megan dihabisi oleh ketua mafia bosnya sendiri. John bersumpah kalau dirinya tidak tahu menau perihal itu, karena John sedang berada di dalam penjara. Justru sekarang John akan membalas dendam kepada si bos mafia dengan cara yang lebih menyakitkan. Mendengar itu semua, akhirnya Megan percaya dan ia pun memaksa untuk ikut bersama John. Alhasil John membawa Megan lalu mereka berdua pun pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Megan bercerita kepada John kalau dirinya sering mendapat perlakuan kurang baik dari teman di kampusnya. Oleh sebab itulah Megan memutuskan untuk belajar bela diri sekalian nge-gym di tempat pacarnya. Mendengar hal tersebut, John meminta Megan agar mengantarkan dulu ke teman yang sering membulinya. Sebab John akan memberi pelajaran. Tak lama Megan dan John tiba di rumah si pembuli. Megan memberikan foto temannya lalu John masuk sendiri ke dalam. Di sana terlihat ada beberapa orang yang sedang oleng karena mereka baru saja melakukan pesta barang haram. Hingga di suatu waktu John berhasil menemukan si pembuli Megan dan inilah yang John lakukan. Selanjutnya, John dan Megan kembali meneruskan perjalanan untuk mendatangi markas si bos mafia. Namun John baru ingat kalau ia sama sekali tidak tahu di mana keberadaan markas si bos mafia yang dimaksud.
Megan mengatakan kalau semasa hidupnya Mike si ayah sering bertemu dengan seorang pria bernama Jimmy yang sepertinya masih anak buah si bos mafia. Jadi sebaiknya mereka mendatangi saja Jimmy. Siapa tahu dia dapat menunjukkan di mana markas si bos mafia yang sedang mereka cari. Setibanya di lokasi, Megan akan menunggu di luar sedangkan John masuk sendiri ke dalam. Tak lama John berhasil membawa Jimmy yang sudah dibuat pingsan ke hadapan Megan. Akan tetapi sayangnya itu bukan Jimmy dan John telah salah orang. Alhasil John kembali masuk ke dalam untuk mencari Jimmy yang asli. Ты кто? Karena Jimmy tak mau memberitahu di mana keberadaan si bos mafia, terpaksa John pun harus menculiknya untuk diinterogasi lebih lanjut. 1 jam kemudian Jimmy tersadar sudah dalam kondisi tangan terikat di suatu tempat. Kemudian Jimmy bertanya kenapa John dan Megan menculiknya. John menjawab kalau ia tak akan melepaskan Jimmy sebelum diberitahu di mana markas si bos mafia yang sudah menghabisi Mike adiknya. Sayangnya Jimmy tak mau juga membuka mulut, hingga John harus memberikan sedikit siksaan. Tak ingin tewas di tempat, akhirnya Jimmy memberitahu keberadaan si bos mafia sekarang dan Jimmy memohon agar dirinya segera dilepaskan. Setelah mendapat informasi tersebut, John beserta Megan pergi dari sana dan tak lupa ia juga membebaskan kembali Jimmy. Di tengah perjalanan, Megan bertanya kenapa John bisa sampai masuk penjara. John menjawab kalau itu semua ia lakukan demi melindungi Mike adiknya atau ayah Megan. John sangat menyayangi sekali Mike karena ia tak mempunyai lagi saudara selain Mike. Namun si bos mafia itu malah merenggut nyawa Mike dan jelas itu membuat John sangat murka. Mendengar hal tersebut, Megan berterima kasih karena John telah mau berkorban demi ayahnya. Megan berjanji akan selalu mengabdi kepada John dan menganggap John seperti ayahnya sendiri. Tak berselang lama, John meminta Megan untuk mendatangi dulu istrinya. Setibanya di sana, si istri langsung menampar John karena dulu John pergi tanpa ada kabar. John meminta maaf karena ia harus mendekam di penjara. Bahkan sekarang juga John hanya diberi waktu 24 jam untuk berpamitan sebelum dimasukkan lagi ke dalam penjara. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya si istri mengerti lalu mereka pun masuk ke dalam mobil untuk nyekedeng sebentar. Setelah crot dan enak, John pamit karena dirinya harus menyelesaikan satu misi sebelum kembali ke penjara. Kemudian John masuk lagi ke dalam mobil Megan untuk mendatangi si bos mafia. Adegan berpindah kepada Jimmy yang sekarang baru saja dihabisi oleh si bos mafia dan anak buahnya yang lain. Ternyata Jimmy telah ketahuan membocorkan alamat si bos mafia kepada John. Jadi sekarang si bos mafia mengetahui kalau John sedang mencarinya dan cepat atau lambat pasti segera datang. Kemudian si bos mafia memerintah semua anak buahnya untuk bersiap menyambut kedatangan John. 30 menit kemudian terlihat John dan Megan si keponakan yang sudah tiba di markas si bos mafia. Sebelum menyerang, John meminta Megan agar selalu ada di belakang.
Tak lama setelah hari mulai gelap, John dan Meghan mulai melakukan penyerangan dengan menggunakan mode senyap. Selanjutnya, John dan Meghan memakai masker pelindung, lalu John melempar bom asap ke arah para anak buah si bos mafia yang hendak membuang jasad Jimmy. Kemudian John menyerang mereka dengan tembakan hingga terjadi aksi baku tembak dan sebaiknya kita lihat bersama. Di tengah pertempuran, Meghan melihat ada satu musuh yang sedang membetulkan senjatanya karena macet. Dengan cepat, Meghan menghampiri si musuh lalu menodongnya. Meghan sengaja tidak langsung menembak si musuh, melainkan mempermainkannya dulu. Kemudian Meghan melempar granat kepada musuh itu, lalu inilah yang terjadi. Mendengar suara ledakan, John khawatir kalau Meghan tak selamat. John pun berteriak memanggil Meghan, namun ternyata Meghan sendiri sudah berada di belakang John. Di sini John memperingati Meghan agar tidak gegabah dan tetap selalu berada di belakangnya. Akan tetapi Meghan menolak karena ia sudah bisa jaga diri sendiri. Meghan ingin ikut menyerang karena dirinya juga mau menghabisi para pembunuh Mike ayahnya. Alhasil Meghan dan John maju berdua untuk masuk ke dalam markas. Tak lama John melihat ada satu penjaga yang sedang ahulang. Dengan cepat John segera menembak dirijen bensin yang ada di pinggir si penjaga hingga terjadi ledakan besar. Selang beberapa saat datanglah si bos mafia beserta beberapa anak buahnya yang tersisa. Sambil bertepuk tangan, si bos mafia memuji kehebatan dan keberanian John yang telah meratakan sebagian anak buahnya. John dan Meghan langsung mengarahkan senjata kepada si bos mafia. Namun ternyata si bos mafia memakai rompi bom di tubuhnya. Sehingga jika John atau Meghan menembak maka dipastikan mereka akan mati bersama-sama. Alhasil John dan Meghan menurunkan senjata. Kemudian si bos mafia meminta Meghan untuk ikut bersamanya. Sedangkan John harus menghadapi dua anak buah si bos mafia. Awalnya John tidak mau menyerahkan Meghan, namun Meghan meyakinkan John kalau dirinya bisa jaga diri dan sebaiknya John lawan saja kedua orang itu. Setelah Meghan dibawa pergi ke dalam, John pun berhadapan dengan dua anak buah si bos mafia dan terjadilah aksi baku hantam. Meskipun 1 lawan 2, namun akhirnya John dapat menghabisi mereka. Kemudian datang lagi satu anak buah si bos mafia yang gundul, lalu John pun kembali berduel. Setelah berhasil menghabisi si gundul, John segera pergi untuk mengejar Meghan. Sedangkan Meghan sendiri kini dibawa oleh si bos mafia dan satu anak buahnya yang tersisa. Di sini si anak buah malah ingin mengahak-ahak Meghan, jadi membuat si bos mafia marah lalu menghabisinya. Она сломана! Di waktu yang sama datanglah John yang langsung menodongkan senjata. Dengan cepat si bos mafia menyandra Meghan lalu mengancam akan menghabisi Meghan jika John tidak menurunkan senjatanya. Mau tidak mau, akhirnya John hanya bisa menuruti perintah dari si bos mafia. Selanjutnya John dihubungi oleh polisi yang mengingatkan kalau waktu bebas John hanya tinggal tersisa beberapa jam lagi dan harus kembali ke penjara. John pun meminta si polisi agar tenang saja, karena dirinya pasti kembali ke penjara. Was it a full moon?
Mendengar itu semua, si bos mafia mengatakan kenapa John tidak kembali saja ke penjara sekarang. Si bos mafia berjanji akan mengurus Megan dengan sepenuh hati. Bahkan ia berniat akan menjadikan Megan sebagai istri ketiganya. Di sini John berpura-pura menyetujui permintaan si bos mafia hingga membuatnya menjadi lengah. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Megan yang langsung merebut senjata si bos mafia, lalu inilah yang terjadi. Beberapa jam kemudian terlihat hari yang sudah mulai pagi dan kini John harus kembali ke penjara. Sebelum pergi, John meminta Megan agar selalu menjaga diri dan berhati-hati. Sekarang dendam mereka sudah terbalaskan, jadi Megan atau John bisa hidup dengan lebih tenang. Kemudian John diantarkan oleh temannya untuk kembali masuk ke dalam penjara. Sebelum masuk, John menitipkan Megan kepada si teman dengan senang hati. Si teman akan menjaga Megan sampai John bebas nanti. Lalu film pun berakhir. Who are you? A friend. I've got no friends. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.